Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nursiri Nisakota dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas ekonomi syariah yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Suwito SE MSI, di mana saya diminta untuk menjelaskan perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Langsung saja saya akan menjelaskan perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Jadi, ekonomi konvensional berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar yang bersifat man-made atau dibuat oleh manusia. Prinsip-prinsip ini lahir dari pemikiran para ekonomi, ahli ekonomi yang berkembang di barat, seperti Adam Smith dan John Maynard Keynes. Prinsip-prinsip ini tidak memiliki landasan wahyu atau agama, melainkan didasarkan pada logika dan rasionalitas manusia. Sedangkan ekonomi syariah di sisi lain didasarkan pada hukum Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip ekonomi syariah berasal dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip ini memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang adil dan sejahtera bagi seluruh umat manusia. Ada juga tujuan mencari keuntungan dan menciptakan keadilan. Pada ekonomi konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Prinsip utama dalam ekonomi konvensional adalah efisiensi dan profitabilitas, di mana setiap individu atau perusahaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan pada ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemandirian. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil bagi semua pihak, baik produsen, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan. Prinsip dasar pandangan yang berbeda. Ini adalah beberapa prinsip dasar yang membedakan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Yang pertama ada riba atau bunga. Pada ekonomi konvensional, bunga dianggap sebagai insentif untuk mendorong penyimpanan dan investasi. Bunga merupakan imbalan bagi pemilik modal yang meminjamkan uangnya kepada pihak lain. Sedangkan pada ekonomi syariah, riba atau bunga diharamkan. Pada prinsip dasar ekonomi syariah adalah bahwa keuntungan harus diperoleh melalui usaha dan kerja keras, bukan melalui bunga. Contohnya, ekonomi konvensional, bank konvensional memberikan bunga kepada nasabah yang menabung dan mengenakan bunga kepada nasabah yang meminjamkan uang. Sedangkan pada ekonomi syariah, contohnya bank syariah tidak memberikan bunga kepada nasabah yang menabung, melainkan memberikan bagi hasil atau profit sharing berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari investasi. Yang kedua ada garar atau ketidakpastian. Pada ekonomi konvensional mengizinkan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau garar, seperti spekulasi dan perjudian. Dan garar pada ekonomi syariah, yaitu garar diharamkan transaksi harus jelas dan pasti, tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Contoh pada ekonomi konvensional tentang garar perdagangan saham dan valuta asing yang mengandung risiko tinggi dan ketidakpastian. Dan contoh garar pada ekonomi syariah, transaksi jual beli harus dilakukan dengan jelas dan pasti tanpa unsur spekulasi atau ketidakpastian. Yang ketiga ada masir judi. Dan masir judi pada ekonomi konvensional mengizinkan transaksi yang mengandung unsur judi atau masir seperti lotre dan taruhan. Sedangkan pada ekonomi syariah, masir diharamkan. Setiap transaksi harus didasarkan pada kerja keras dan usaha, bukan pada keberuntungan atau kesempatan. Contoh pada ekonomi konvensional, lotre atau taruhan olahraga dan perjudian lainnya.
Dan sedangkan pada ekonomi syariah, transaksi jual beli harus dilakukan dengan jelas dan pasti tanpa unsur judi atau keberuntungan. Ada juga keadilan. Keadilan pada ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Keadilan pada ekonomi konvensional tidak selalu menjadi prioritas utama, fokusnya adalah pada efisiensi dan profitabilitas. Sedangkan ekonomi syariah, keadilan merupakan prinsip utama. Setiap transaksi harus adil dan semua pihak, baik produsen, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan. Contoh pada ekonomi konvensional, perusahaan besar dapat menekankan harga produk dari petani kecil untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan pada ekonomi syariah, perusahaan harus memberikan harga adil kepada petani kecil dan tidak boleh mengeksploitasikan mereka. Yang kelima, ada kebebasan. Kebebasan pada ekonomi konvensional memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk dalam hal berusaha dan investasi. Dan pada ekonomi syariah mendorong kebebasan terhadap pintangan tetapi tetap dalam koridor hukum Allah. Kebebasan dalam ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan moral. Contoh pada ekonomi konvensional, individu bebas untuk membuka usaha dan investasi di berbagai sektor tanpa batasan atau aturan. Sedangkan contoh pada ekonomi syariah, individu bebas untuk membuka usaha dan investasi tetap harus sesuai dengan prinsip syariah seperti tidak boleh melakukan riba, gharar, dan masyir. Yang keenam, ada zakat. Zakat pada ekonomi konvensional tidak mewajibkan zakat, dan sedangkan pada ekonomi syariah mewajibkan zakat sebagai bentuk kewajiban sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, pada ekonomi konvensional tidak ada kewajiban untuk membayar zakat, sedangkan pada ekonomi syariah setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nasib atau batas dan nisab atau batas tertentu diwajibkan untuk membayar zakat. Yang bertujuh ada wakaf. Wakaf pada ekonomi konvensional tidak mendorong wakaf, sedangkan pada ekonomi syariah mendorong wakaf sebagai bentuk investasi sosial untuk kepentingan umum. Wakaf merupakan bentuk amal jariah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara terus-menerus. Contoh wakaf pada ekonomi konvensional yaitu tidak ada konsep wakaf. Sedangkan pada ekonomi syariah, wakaf dapat digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.